Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan demi kenikmatan. Segala puji bagi Allah yang telah banyak menurunkan kepada kita banyak karunia demi karunia. Di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita masuk di awal tahun Hijriah di bulan Muharram ini. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan awal tahun Hijriah itu bulan Muharram, dan menjadikan akhir tahun Hijriah pun bulan Haram. Diawali tahun Hijriah dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Keduanya adalah bulan haram, seakan memberikan kepada kita sebuah isyarat agar memulai tahun dengan kebaikan dan mengakhiri tahun dengan kebaikan pula. Karena bulan-bulan haram merupakan bulan-bulan kebaikan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatus syuhuri indallahi isna asra syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah. Kita memulai tahun ini dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah bulan yang Allah istimewakan. Di antara keistimewaan bulan Muharram, Allah menamainya sebagai bulan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrullahi Muharram." Bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Allah menyebutkan bahwa Muharram itu bulan Allah. Itu menunjukkan betapa agungnya bulan ini. Bulan Muharram yang Allah haramkan atas kita semua. Sebagaimana kita sering mendengar penjelasan dari para asatidz bahwa di bulan-bulan haram amalan-amalan keburukan dilipat gandakan menjadi besar. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Quran surat At-Taubah. Artinya berbuat zalim di bulan itu akan Allah lipat gandakan. Allah besarkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula amalan soleh pun dibesarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram, saudaraku, yaitu yang disebutkan dengan puasa Asyura, di mana puasa Asyura kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yukafaru sanatal madiyah. Puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa agungnya puasa ini. Bahkan di awal-awal Islam ketika Allah belum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu termasuk puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Akan tetapi ketika Allah mewajibkan bulan Ramadan, Allah menjadikan puasa Asyura sesuatu yang tidak wajib. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita untuk berpuasa di hari itu dan menyebutkan keutamaannya yang agung sebagaimana kita telah sampaikan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itulah saudaraku, orang-orang yang mengingatkan kebaikan, orang-orang yang menginginkan agar dosanya digugurkan, ini adalah kesempatan emas untuk kita digugurkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Namun ketika kita berpuasa Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hal ini dalam rangka menyelisih orang-orang ahli kitab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha kana al-amul muqbil, insyaallah sunnal yawma tashwiq." Kalaulah masih ada waktu di tahun mendatang, aku ingin sekali berpuasa di tanggal 9. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berpuasa di tanggal 9? Karena untuk menyelisih ahli kitab tentunya. Karena orang-orang ahli kitab pun berpuasa di hari itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis lainnya, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, didapati orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, hari apa ini? Mereka berkata, ini adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami ingin berpuasa di hari ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa auladi Musa minkum." Fasomahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa amara bisyami. Kita seharusnya lebih berat dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Hadis riwayat Muslim. Karena orang Yahudi pun berpuasa di tanggal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menyelisih mereka. Karena saudaraku, menyelisih ahli kitab adalah merupakan perkara yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyerupai mereka. Beliau bersabda, "Man sanabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 9 atau 11-nya, sehingga dia puasa tidak sesuai dengan atau tidak serupa dengan puasa orang-orang Yahudi. Maka dari itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berpuasa pada tanggal itu. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bulan Ramadan yaitu Abdulus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama berpuasa setelah yaitu berpuasa di bulan Allah Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ternyata puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu berpuasa di bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwa di bulan Muharram ini kita sangat dianjurkan untuk berpuasa, karena nilainya sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa itu merupakan puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan.
muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram ini marilah kita mulai dengan lembaran yang lebih putih. Marilah kita berusaha memperbaiki dan membenahi diri. Ketika kita setahun kemarin telah banyak berbuat dosa dan maksiat, maka kita berusaha di tahun ini untuk bertaubat dan banyak beramal soleh. Demi Allah, kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi diri kita, entah itu besok atau lusa, atau mungkin tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Maka setiap mukmin tugasnya dia adalah mempersiapkan dirinya menuju kematian itu, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Dan ini di bulan yang sangat tepat untuk beramal soleh, sehingga pada waktu itu kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku, di sana ada perkara-perkara yang diyakini oleh sebagian muslim bahwa itu termasuk syariat Islam, padahal itu bukan syariat Islam sama sekali. Sebagai kaum muslimin memiliki keyakinan bahwa tanggal 10 Asyura itu lebarannya anak yatim. Mereka punya keyakinan itu dan mereka menyantuni anak yatim di hari itu, padahal sama sekali tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Tidak pula ada keterangan dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula para ulama hadis. Semua itu diada-adakan. Justru kata para ulama tentang 10 Asyura ini adalah dua firqah yang menyimpang. Firqah yang pertama adalah firqah Syiah. Mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung. Bahkan mereka menyiksa diri pada waktu itu. Firqah yang kedua adalah firqah Khawarij. Mereka menjadikan sebagai perayaan, bahkan mereka bersenang-senang di situ. Tidak demikian dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati tanggal 10 itu dengan cara berpuasa. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini keyakinan-keyakinan yang tidak pernah ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwasanya menyantuni anak yatim dianjurkan di waktu kapan saja sepanjang tahun. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa syarabbi sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a." Aku dan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau dekat tempatnya. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak boleh kita meyakini itu lebaran anak yatim ataupun yang lainnya kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat untuknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi seorang muslim, bertambahnya tahun demi tahun itu adalah merupakan kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perubahan tahun demi tahun tidak ada bedanya dengan perubahan bulan demi bulan. Tidak ada bedanya dengan perubahan hari demi hari. Tiada keistimewaan kecuali dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu adanya perayaan yang dibuat-buat seperti perayaan awal tahun yang disebut oleh orang yang disebut doa awal tahun dan akhir tahun. Semua itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda baca dalam kitab-kitab sahih. Tidak akan pernah kita dapatkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih tentang adanya doa awal tahun dan akhir tahun. Tidak pula puasa awal tahun ataupun
yang diadakan dalam perkara syariat. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata, "Idza sahihal hadisu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah mazhabku. Syiar al-Amin Nubala Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa kita dalam beragama harus berdasarkan hadis yang sahih. Imam Syafi'i juga berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang artinya, engkau lebih alim dari saya tentang hadis. Apabila di sana ada hadis yang sahih, kabarkan kepadaku supaya aku bisa mengamalkannya. Itulah mazhab Syafi'i, saudaraku. Itulah yang beliau bimbing kepada pengikutnya supaya mengikuti hadis yang sahih, bukan hadis yang tidak sahih, apalagi hadis palsu, apalagi hadis yang dibuat-buat. Yang banyak manusia di zaman ini membuat hadis-hadis atas nama Rasulullah SAW. Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad